Baik, kita masih di surat Hud. Kita sudah sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuki ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulu al-ashhadu هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. Dalam setiap masa akan selalu ada kisah orang-orang baik, tapi bersamaan itu juga ada kisah orang-orang jahat. Dan sampai nanti bersama akhirnya kehidupan di dunia ini, maka di sana ada dua negeri, yaitu surga dan neraka. Yang itu adalah tempat bagi mereka ahli orang yang di dunia sesuai dengan apa yang mereka lakukan di saat di dunia. Ahli kebaikan sudah disiapkan oleh Allah untuk untuk kelanjutan daripada kehidupannya di dunia, yaitu di surga. Adapun orang jahat sudah disiapkan tempatnya untuk melanjutkan kehidupannya di dunia, yaitu neraka. Maka dunia ini adalah benar-benar tempat perjuangan untuk menyiapkan diri kita agar kita sukses nanti di akhirat. Nah, bagi orang yang memahami makna ini, memahami makna seperti ini, maka alangkah bodohnya dia kalau ternyata dia mengambil jalan yang salah. Alangkah zalimnya mereka jika ternyata sudah tahu itu jalan akan menghancurkannya, kemudian mereka pilih. Padahal sudah datang penjelasan, keterangan dari para nabi, para utusan, dan para penerus-penerus para utusan menyampaikan kebenaran, akan tapi mereka masih saja menjauh dan menolak kebenaran tersebut. Maka orang inilah yang disifati dengan waman adlam, siapa yang lebih zalim daripada orang ini? Orang berbuat zalim kepada orang lain karena dia ada sesuatu manfaat yang dicari untuk dirinya sendiri. Itu sebuah kejahatan. Tapi kalau orang berbuat zalim kepada dirinya sendiri adalah sudah berlebihan, menjerumuskan dirinya sendiri. Dan menjerumuskan itu adalah ada jangka panjang, jangka pendek. Orang pada takut kalau dia tersakiti jangka pendek, tapi dia tidak berpikir kalau dia akan terjerumus dan tersakit jangka panjang. Ini kan kelemahan dalam berpikir. Kalau orang cerdas akan berpikir jangka panjang. Sehingga seseorang yang mengerti tentang, yang akalnya cerdas dan dia ada kesadaran, dia berani mengamalkan sesuatu yang penting ini sehat di masa yang akan datang. Dia menghindar sesuatu makanan jika ini dianggap membahayakan, biarpun di masa yang akan datang. Karena mereka cerdas. Tapi yang tidak cerdas akan makan apa saja, yang penting senang saat ini. Maka Nabi mengisyaratkan al-kayyisu man dana nafsahu amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu yang selalu berpikir tentang kehidupan setelah kehidupan dunia ini, karena dia punya keimanan. Bahkan dalam riwayat Nabi pernah bertanya kepada sahabat Nabi, ayun nasi akyas, siapakah orang paling cerdas ya Rasulullah? Ayun nasi akyas, Nabi bertanya, siapakah orang yang paling cerdas? Para sahabat ini menjawab, Nabi lebih tahu, Nabi dan Rasulnya lebih, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Tapi Nabi menjelaskan yang paling cerdas di antara mereka semua ini dan antara kalian adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, yang selalu mempersiapkan, mengingat kematian, maknanya mempersiapkan. Nah, orang yang tidak pernah mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, maka dia adalah orang yang tidak cerdas. Di samping itu dia sangat zalim kepada dirinya sendiri. Jika kita menyaksikan seorang anak atau seorang manusia, tiba-tiba dia mengambil lilin, kemudian dia mencoba dibakar jarinya satu demi satu, lihat, orang yang melihatnya akan merasa miris, merasa kesian karena dia zalim kepada dirinya sendiri. Jemarinya yang dimasukkan ke api, sementara dia kesakitan, ditambah lagi jari berikutnya, jari berikutnya sampai tangannya hangus. Kita yang punya hati akan melarang, jangan lakukan itu, jangan sakiti dirimu sendiri, jangan seksa dirimu sendiri. Ini hanya membakar jemarinya,
dalam tempo yang tidak lama, hanya beberapa menit atau detik dipanggang di atas api. Tapi bagaimana orang yang akan menjerumuskan dirinya di api neraka yang panasnya jauh dan jauh-jauh dibanding dengan api dunia, dan bukan hanya 1 detik atau 1 jam, tempo yang panjang. Maka inilah yang disebut seorang yang sangat zalim. Waman adlam, apakah ada orang yang lebih zalim dari ini semuanya? Mimman iftara 'alallahi kadhiba, yang berdusta, mendustakan Allah, berdusta atas nama Allah, mengingkari yang datang dari Allah. Itu makna iftara 'alallahi, berdusta atas nama Allah, maksudnya mendustakan apa yang datang dari Allah, tidak menerima, padahal sudah ada mukjizat di depan matanya, yakin, tapi kenapa kok masih tidak mau mengikuti? Ulaika, kisah manusia semacam ini, mereka itu adalah yu'raduna ala rabbihim, akan dihadapkan kepada satu pengadilan agung di hadapan Zat yang maha adil dan maha agung, Allah Jalla Jalaluh. Apa yang terjadi nanti saat itu? Wa yaqulul ashhad, ada banyak saksi-saksi yang akan mempermalukan. Jadi kalau ada orang bersalah di depan orang yang sudah tahu kalau orang ini bersalah, jika kita ulang-ulang penyebutannya, itu adalah penghinaan. Pasti dia akan sudah diam, sudah tahu kok dia, kenapa diulang-ulang? Misalnya ada seseorang salah, seorang karyawan atau seorang murid atau seorang di dunia, ini kisah di dunia, bukan di hadapan Allah, di hadapan manusia. Anggap saja manusia di hadapan manusia, si A, si B berbuat salah kepada si A. Si A tahu kalau B ini bersalah. Kemudian si B dengan kawannya CD. CD itu di saat duduk dengan B di depan A, terus ini loh yang bersalah kemarin, ini loh, ini loh, ini loh. Dia risih dibegitukan, malu. Sudah diam, tahu, memang tahu, sudah tahu saya salah, dia juga tahu salah kok. Kenapa diulang-ulang? Di dunia saja ada nilai perendahan hal-hal yang semacam ini, apalagi di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Asyhad akan berkata, al-asyhadu la illadzina kadzabu. Asyhad di sini dimulai dari para malaikat. Para malaikat di dunia sudah disiapkan kita malaikat yang mencatat amal kita, malaikat yang terus. Kemudian nanti di hadapan di hadapan Zat yang Maha Adil, ini semua asyhad ini dari malaikat mengatakan, haula'il ladzina kadzabu, dusta mereka kepada Tuhannya mereka. Kemudian yang lain siapa? Teman-temannya juga akan berkata, termasuk yang katanya saudara dan sebagainya, la khilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu. Temannya pun juga bersaksi, betul dia, dan dia telah menjerumuskanku, dan dia terus. Asyhadnya bukan dari kalangan malaikat saja, dari sesama. Bahkan yang lebih dahsyat lagi adalah rajanya saksi dalam dirinya adalah apa? Anggota tubuhnya akan berbicara dan bersaksi di hadapan Allah, memberikan kesaksian di hadapan Allah. Dan berkata, wahai hamba dulu, engkau paksa aku untuk melakukan ini itu, sekarang aku akan mengadu kepada yang memilikiku. Ya Allah, aku tangannya dia telah digunakan begini, aku matanya dia digunakan begini, aku kaki dia digunakan begini, dan seterusnya. Ini belum siksaan. Ini belum siksaan nanti. Baru setelah itu ada siksaan yang lebih dahsyat lagi. Dan setelah seperti itu, bersamaan dengan itu semua, dan Allah Maha tahu, nggak perlu pakai saksi dari mana maupun, Allah Maha tahu. Akan tapi ini adalah bentuk penghinaan yang lebih hina lagi di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Allah Maha tahu tanpa malaikat memberitahu. Allah pun sudah tahu tanpa orang yang bersamanya yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjadi saksi. Allah pun Maha tahu tanpa anggota tubuhnya ikut bersaksi. Tapi itu adalah bentuk penghinaan, dan ala itu artinya dikutuk oleh Allah. Laknatullahi 'alal zalimin, itu adalah kutukan Allah. Dijauhkan dari rahmat maknanya. Dijauhkan dari rahmat. Siapa yang tidak rindu rahmat? Kalau sudah dijauhkan dari rahmat, tidak ada surga baginya. Rahmat itu kan tempatnya di surga, di neraka nanti. Itulah hamba-hamba yang mengerti kebenaran, akan tapi mereka tidak bisa menerima kebenaran karena kecongkaannya.
ikuti manhaj iblis dan bakundal-bakundalnya. Alladzina yasudduna, dan mereka itu diantara ciri yang lain setelah kisah Fir'aun kita bisa belajar kisah Nabi, kisah bagaimana dengan Fir'aun, itu ada kisah alladzi ini, kisah orang-orang semacam ini. Ada lagi hal ciri lain yang bisa kita perhatikan dari manusia semacam itu, agar kita tahu ciri dan rambu-rambunya, agar kita tidak jadi mereka, karena mungkin sekali kalau kita tidak waspada kita jadi mereka kok. Na'udzubillah. Alladzina yasudduna an sabilillahi, ternyata mereka bukan sekedar dia berada di jalan yang salah, nggak cukup mereka berada di jalan yang salah, tapi menghalangi orang yang berada di jalan yang benar agar belok ke jalan yang salah. Ada orang salah dengan dirinya sendiri, namanya dhal. Lebih dasar serem lagi adalah yudil mudil. Rupanya ada tingkatan-tingkatan manusia yang di dalam neraka. Ada yang sifatnya dhal, sesat, tapi ada tingkatnya lebih tinggi lagi adalah sudah dhal mudil. Artinya mereka tidak hanya berada di jalan yang sesat, tapi yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha, dan mereka menghendaki daripada jalan Allah yang lurus, yang benar ini dibelokkan. Membelokkan itu bisa saja kita membelokkan ini bisa saja dalam bentuk diputar haluannya. Jangan ikuti ini, ikuti. Jangan lurus, belok ke kanan, ada. Ini bentuk juga namanya apa? Penyesatan. Dia belokkan. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi, tidak dibelokkan tapi di wijaj itu bukan maklak, itu miring. Iwaja, ya berguna iwaja, dibelokkan perlahan demi perlahan, miring, mengkol, hilang. Enggak sadar, seolah-olah dia lurus, tapi sedikit sekali. Dan begitulah di antara cara iblis. Kalau cara iblis memang seperti itu, halus, bertahap. Kalau cara manusia kadang langsung dipaksa untuk begini. Kalau iblis tidak, membisikkan. Iblis membisikkan, sehingga pergeseran nilai kemuliaan, keimanan itu menjadi sebuah nilai kehinaan, dan kekafiran itu juga kadang perlahan, halus, pergeseran nilai, perlahan demi perlahan. Akhlak pun juga demikian, tidak serta-merta anak kampung itu lalu pakai bikini begitu, nggak serta-merta. Pakai baju pendek nggak serta-merta. Mula-mula hanya mengangkat roknya sampai tengah betis, mungkin tahun depan beli baju naik lagi sampai lutut, perlahan-perlahan. Itu pun kadang mengenakan di kampungnya juga masih setengah malu-malu, sebulan masih setengah malu-malu, tapi bulan ketiga sudah biasa dia, karena pengaruh televisi misalnya. Dan begitu juga keimanan, bergeseran nilai keimanan juga perlahan, halus. Tiba-tiba orang tanpa dirasa sudah keluar dari wilayah iman. Yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Mereka melakukan itu semuanya karena memang pengingkaran kepada akhirat. Sudah diberi petunjuk yang benar, tetap saja nggak mau. Kalau seandainya mereka meyakini akhirat dengan sesungguhnya, yakin bahwasanya ada hari pembalasan, kufur di sini adalah pengingkaran. Dan pengingkaran itu ada yang dalam bentuk tidak beriman, kemudian ada di dalam bentuk mendustakan. Nah, mendustakan itu kelasnya parah nih. Setelah dia tidak percaya, lalu dia mendustakan. Setelah dia tidak percaya sama sekali, maka kalau tidak percaya sudah wilayahnya, karena nggak percaya dia. Kalau seseorang tidak percaya itu adalah martabat. Dia tidak percaya, ya sudah tidak percaya, ya dia tidak akan ikut. Tapi yang pangkat lebih rendah lagi, lebih dasar lagi, dia adalah mendustakan. Sebetulnya ada kepercayaan karena ada mukjizat yang disaksikan, yang dilihat, ditemukan. Tapi karena sudah dikuasai oleh kesombongan di dalam dirinya, sehingga dia menjadi kelat mendustakan. Semuanya dalam masuk wilayah kafiruna. Kafir itu ada martabat-martabatnya. Dan ketahuilah, ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard.
Mu'jiz itu adalah melemahkan yang lain. Maksudnya di sini melemahkan Allah. Artinya apa? Mereka tidak bisa menolak hukuman Allah di dunia. Alam yakunu mu'jizina Allah, masih menyuzinya bukan dalam ayat maksudnya. Mu'jizin mereka tidak bisa melemahkan Allah di saat Allah ingin menghukumnya. Maksudnya mereka tidak bisa melawan, menghentikan hukuman Allah kalau Allah ingin menurunkan. Kisah-kisah Nabi terdahulu. Bagaimana kaum-kaum mereka? Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Musa dan seterusnya. Wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Mereka enggak ada lagi pelindung selain Allah. Cuman dia enggak mau berlindung kepada Allah, malah memusuhi Allah, melawan Allah. Ini model orang semacam ini, yudha'afu lahumul 'adzabu, akan dilipat gandakan hukumannya. Rugi yang sesungguhnya kalau rugi di dunia itu adalah mungkin berdagang, dia bangkrut hari ini, mungkin besok cari modal lagi berjaya. Dan ini sudah biasa di dunia pun tidak ada masalah. Banyak orang memang begitu irama bisnisnya, sesaat beruntung dan sesaat rugi. Itu kalau di dunia. Tapi ini di akhirat, maka kerugian yang sesungguhnya. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan apa yang mereka dustakan sudah enggak ada lagi. Maksudnya hilang. Maksudnya enggak ada guna. Dhalla ghaba. Hilanglah apa yang selama ini mereka dustakan. Maksudnya enggak ada artinya, enggak berguna. Mereka berbohong. Apa yang mereka buat waktu di dunia itu enggak akan menolongnya, bahkan malah menjurumuskannya. La jarama, menjadi pasti. La jarama, menjadi pasti. La budda, la muhalata, la budda haqqan. La jarama, menjadi sebuah keharusan, menjadi sebuah kepastian. Annahum, sesungguhnya mereka itu fil akhirati, di akhirat, humul ahsaruna, orang-orang yang paling merugi. Bukan sekedar khasirin, ahsyar, benar-benar rugi. Akan tapi setelah itu ada kisah yang indah. Innalladzina amanu, kabar gembira bagi mereka yang beriman. Wa amilus solihati, dan memang begitu, enggak cukup beriman kemudian mengikuti imannya itu, mengikutkan kepada imannya amal soleh. Atau bahasa lain, tanda imanmu yang sesungguhnya adalah karena amal solehmu. Atau bisa dibalik, amal soleh yang sejati adalah kalau didasari atas keimanan. Dan buah daripada amal soleh yang dibangun atas keimanan, atau keimanan yang membuahkan amal soleh, akan menjadikan seorang hamba yang beriman dan beramal soleh itu adalah apa? Wa akhbatu ila rabbihim, akan menjadi orang yang khusyuk dan tawadhu kepada Tuhan mereka. Akan tawadhu, merendah, khusyuk kepada Tuhan mereka. Ulaika ashabul jannati, mereka adalah penghuni-penghuni surga. Fiha khalidun, dan mereka di dalam surga selamanya. Keindahan yang tidak berbatas, enggak bisa dikira-kira. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Tidak pernah mata dunia ini melihat, dan juga tidak pernah telinga dunia ini mendengarnya. Wala khatara bil bal, enggak pernah terlintas, dihayalkan pun enggak akan nyampai seseorang untuk menghayalkan tentang keindahan surga. Mathalul fariqaini kal a'ma wal asam wal musir was sami. Perumpamaannya dari orang-orang tadi ahli neraka yang dengan segala kejahatannya, dan juga orang-orang yang beriman di gambarannya, perumpamaannya seperti orang buta dan orang yang melek mata. Nggak bisa disamakan. Semuanya marah kalau disamakan. Orang buta di saat dia menabrak lalu dibilang, kenapa kau tidak melihat, akan marah. Disamakan dengan orang yang melek, dasar nggak ngelihat, dia akan marah. Sudah tahu nggak lihat, kenapa dimarahi, saya tidak melihat. Begitu juga orang yang matanya melek lalu dibilang, dasar kau buta, dia juga akan marah. Karena memang berbeda, gak bisa disama-samakan. Coba orang melek, dasar buta, kurang aja. Orang buta dibilang gak kelihatan,
Ini adalah hanya perumpamaan dari sisi tentang perbedaannya. Adapun masalah kemuliaannya, tidak semua orang melek mulia. Banyak orang melek masuk neraka jahanam. Banyak orang buta ternyata ahli surga. Orang-orang dekat dengan Nabi banyak ada orang-orang buta. Abdullah bin Ummi Maktum. Banyak orang-orang buta akan tapi mereka mulia. Buta matanya tapi hatinya tidak buta. Tapi ini hanya gambarannya, maksudnya adalah seperti siang dan malam, orang yang melek dan orang yang buta. Itu perumpamaan antara, bukan berarti orang buta seperti orang kafir, tidak. Kita tidak menghinakan orang buta dan Allah tidak membuat perumpamaan untuk itu. Jangan salah, wah ini orang meleknya orang seperti orang beriman, orang butanya seperti orang kafir, tidak. Ini kalau salah membahasakan, orang akan menyinggung orang-orang yang ditutup matanya oleh Allah. Maka kami sampaikan kepada siapapun yang mendengar suara ini, jika ternyata Anda termasuk orang yang buta mata zahir Anda, semoga Allah mengganti dengan mata batin. Kemudian kabar gembira buat Anda adalah, sungguh kalau ada orang punya mata yang buta, maka sesungguhnya dia tidak akan masuk neraka karena matanya. Dan semoga yang melek matanya dijaga oleh Allah. Wal basir was sami, orang yang bisa melihat dan orang mendengar sangat berbeda dengan orang yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, orang tuli dan orang yang buta. Hal yastawiyani mathalan, apakah ini sama percontohan ini? Jawabnya tidak sama. Afala tadhakkarun, mikir ndak kamu? Maksudnya orang kafir dengan orang beriman itu seperti itu perbedaannya, seperti siang dan malam. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Dan sungguh kami telah mengutus utusan yang bernama Nabi Nuh kepada kaumnya, yang berkata kepada kaum mereka, inni lakum nadhirum mubin, wahai kaumku, sungguh aku datang kepada kalian adalah untuk memberikan peringatan yang jelas agar kalian selamat. Maka di situ ada perkataan jangan lakukan itu karena di balik itu adalah musibah. Maka ada keharaman. Maka kalau sudah keharaman datang dari Allah dan Rasulnya, harus kita yakini bahwa di balik itu semua ada yang membahayakan, baik kita tahu atau tidak tahu. Dan nabi-nabi pun sama, semua nabi yang diutus akan berkata seperti itu, innilakum nadhirum mubin. Dan baginda nabi dan kita pun juga begitu, di saat mengajak orang, inni nadhirun mubin. Apa itu peringatannya? Yang pertama, yang nomor satu adalah agar kau alla ta'budu illallah, jangan engkau menyembah mengabdi kecuali kepada Allah. Dengar ini pesan Nabi Nuh, jangan sampai kau langgar ini. Akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Jika kalian semua tidak mendengar, aku khawatir Allah akan menimpakan kepada kalian satu hukuman yang sangat pedih. Satu hukuman di hari yang sangat pedih. Maksudnya hari yang sangat pedih adalah hari yang berada di hari yang berada di hari kiamat, yang dirasakan oleh orang yang di neraka. Bukan hari yang pedih, tapi ya rasanya misalnya hari-hariku pedih. Maksudnya apa sih? Penuh dengan kesusahan. Hari-hariku, hari yang pedih. Tapi yang disifati pedih adalah seksanya. Aslinya yang disifati adalah seksanya, bukan harinya. Orang di dunia sama, melewati hari-hari indah dengan keluarganya dan sebagainya, maka dia akan mengatakan hari-hari indah. Nanti ada hari-hari yang pedih. Na'udzubillah, ini di neraka. Faqala al-mala'u, kemudian berkatalah mereka kaum alladzina kafaru, yang kufur, yang tidak mau nyambut seruan keimanan. Apa yang mereka katakan? Min qaumihi, dari kaumnya Sayyidina Nuh, ma naraka illa basyaran mithlana. Ini kesombongan, kecongkaannya. Aku tidak melihatmu wahai Nuh kecuali sama dengan aku.
Kamu anak pamanku, anak keluarga. Kamu sama dengan aku. Apa bedamu denganku? Wa ma naraka, dan aku tidak melihatmu, ittaba'aka, ada yang mengikutimu, illal ladzina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Aradhiluna. Nuh, dan begitu juga ini kurang lebihnya semua nabi-nabi itu mendapatkan perlakuan dari umatnya semacam ini. Biarpun kadang tidak bisa melemahkan, merendahkan Nabi itu sendiri. Itu pun juga terjadi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Memang mereka tidak bisa merendahkan Nabi, karena semua orang tahu Nabi berasal dari nasab termulia, dari nasab Quraisy, terus ke atas nasab termulia, semua mengakui. Tapi menganggap yang merendahkan itu yang ikut siapa sih? Kok tidak ada kelas-kelas orang menengah ke atas ini? Ya, itu berarti ini adalah nabinya orang melarat. Tidak deh. Itu turun juga metode dakwah di hari ini pun ada yang gayanya begitu. Ini kalau kiai orang kaya, kiai orang melarat. Nah ini adalah mirip-mirip dengan begini kaum Nabi Nuh begini. Dakwah nggak usah kelas-kelasan. Nabi Muhammad itu kelasnya untuk siapa? Untuk orang kaya, untuk orang melarat. Kelas Nabi tidak ada beda, semuanya orang kaya, melarat, alim, bodoh, semuanya Nabi itu adalah imam mereka. Elit, yang pailit, semuanya sama. Nggak ada pemilahan, cuman kadang perlu katanya dibentuk, dikemas dakwah kelas menengah ke atas. Nabi kelas apa dakwahnya? Kita tidak ingin ada satu ungkapan ini ustadznya orang murah, orang melarat, seperti kaum Nabi Nuh berkata kepada Nabi Nuh, tidak ada yang mengikuti kecuali adalah aradhiluna, yang rendah, lemah, remeh dari kami. Ini ada, zaman ini sudah ada semacam itu, dikemas kelas menengah ke atas, hanya orang-orang kaya saja. Action kayaknya. Ada nanti pengajiannya jamaah haji saja, yang enggak haji enggak boleh ikut. Waduh. Menjadi sebab kurang berkah dalam sebuah perjuangan. Bisa jadi itu memupuk kesombongan seseorang, sehingga dia akan semakin sombong. Karena tidak mau lagi ngaji kecuali di tempat tersebut. Sementara kita belajar mengaji dan sebagainya, belajar ini adalah untuk menata hati kita agar runtuh kesombongan yang ada di hati kita. Sebab kehancuran kan dari itu, kesombongan. Sombongan iblis, yang ikuti kayaknya iblis akan runtuh. Tapi aradhiluna adalah rendah di mata kami, itu badir ra'i, kelihatannya saja padahal juga enggak. Wa nara lakum alaina min fadlin, kamu tuh kayaknya enggak punya kelebihan dari kami wahai Nuh, kok tiba-tiba kamu jadi nabi? Ini gimana rumusnya? Bal nadhunnukum kadzibin, kami menduga ini dusta ini. Nabi Nuh dikatakan begitu, menjawab. Dan nabi-nabi yang lainnya juga sama kisahnya. Penerus anbiya juga berkata, ya qaum. Qala ya qaumi, wahai qaumku, ara'aitum, apa pendapatmu kira-kira? Katakan, in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indih. Kalau tiba-tiba, wahai, apa kira-kira kamu yang kamu lakukan, pendapatmu gimana wahai kaumku? Kalau ternyata benar-benar ada bayyinah, adalah kebenaran, ada mukjizat, wahyu yang Allah berikan kepadaku, diberikan kepada juga rahmatan, bimbingan, petunjuk yang benar min indi dari Allah, fa ummiyat alaikum, akan tapi itu semua akan menjadikan dikaburkan kepadamu, maksudnya tidak jelas, maksudnya tidak tampak bagimu, bukan karena sesuatunya tidak jelas, karena memang matamu yang bikin, yang menjadi melihat tidak tampak. Anulzimukumuha wa antum laha karihun, apakah harus dipaksakan kepada kalian? Ini maksudnya peringatan gini loh, wahai kaumku,
Kebenaran sudah jelas, kamu mau atau tidak, nggak ada kami memaksakan. Karena beriman tidak dengan paksaan. Kalau orang beriman dengan kepaksaan itu bohong, tidak akan beriman, justru akan merusak. Maka munculnya manusia munafik. Munafik itu masuk Islamnya terpaksa karena takut dipenggal lehernya, karena takut diambil hartanya. Padahal umat Islam tidak melakukan itu semuanya kecuali dengan cara yang benar. Maka munafik masuk Islam karena takut nggak enak sama temannya, keluarganya, dan seterusnya. Munafik. Apa pendapatmu? Apakah kamu ingin dipaksa? Ya enggak. Islam tidak semacam itu. Ini bukan pertanyaan yang perlu dijawab. Maksudnya menjelaskan Islam, agama itu tidak dipaksakan. Ini sudah jelas. Kalau mau ikut, ikut. Kalau tidak, urusanmu. Ada hukuman di hadapan Allah. Wa ya qaumi wahai qaumku la as'alukum alaihi mala. Wahai kaumku, apakah kamu tidak merasakan bahwasanya aku ini tulus karena aku menyampaikan kebenaran kepadamu, bukan aku minta nih fulus, tidak. Sudah begitu kok masih prasangka buruk itu bagaimana ini? Kalau bukan karena sesatnya mereka dan terpuruknya mereka. In ajriya illa 'alallahi, adapun gajiku, pahalaku, imbalanku hanya dari Allah, bukan darimu. Aku hanya menyampaikan. Nadhirun mubin. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Ini berlaku juga kepada baginda Nabi, kepada nabi-nabi. Ada sebagian, kalau memang aku mau ikut kamu wahai Nabi, cuman catatannya satu, jangan diikutkan bersama rombonganmu, orang-orang melarat, orang-orang kecil itu mencoreng nama saya mau ikut kalau mereka pergi. Usir dulu baru nanti saya beriman. Lah ini kan bahaya. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Enggak mungkin aku ngusir mereka, menjauhkan dariku, karena mereka sudah beriman, biarpun katanya orang fakir, orang kecil, tapi mereka sudah beriman. Enggak mungkin aku tolak mereka. Innahum mulaqu rabbihim, mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka nanti dalam keadaan aman. Walakinni, akan tapi aku melihat, arakum, melihatmu, qauman tajhalun, kamu itu kaum-kaum yang bodoh. Melihat kejayaan hanya melalui kebiar, kesuksesan manusia di dunia, padahal di akhirat nyungsep. Wah, ini banyak orang seperti ini. Mengukur nilai kesuksesan seseorang adalah hanya cukup dari materi, berapa kendaraannya, berapa rumahnya, bisnisnya kayak apa, itu sukses. Maka orang yang menilai kebegini ini disifati qauman tajhalun. Kalian orang yang bodoh, menganggap kemuliaan adalah dengan kekayaan, menganggap kemuliaan adalah dengan tahta. Ini. Wa ya qaumi, wahai kaumku, man yansurni, siapa yang akan, man yansuruni, siapa yang akan berikan pertolongan kepadaku? Maksudnya apa? Tidak ada yang berikan pertolonganku, wahai kaumku, kecuali Allah. Maksudnya, wa ya qaumi man yansuruni minallahi in taradtuhum. Kalau mengaku mengusir mereka yang sudah beriman kepada Allah, aku jauhkan dariku, maka berarti aku telah membuat permusuhan dengan Allah, karena orang beriman dicintai Allah. Maka jangan ganggu, dan aku pun tidak mengganggu mereka. Aku pun tidak mau menjauhkan mereka. Kalau aku usir mereka, kemana aku akan memohon? Aku membuat permusuhan dengan Allah, bagaimana mohon kepada Allah? Man yang suruh nih, siapa yang akan memberikan pertolongan kepadaku kalau aku melawan Allah? Intaratuhum afala tadhakkarun, bisa sadar, ingat enggak? Wong Tuhanku Allah, Tuhan sayang dengan yang beriman, biarpun ini orang fakir. Kalau sudah disayang Allah, mulia dia. Kalau aku usir mereka, aku jauhkan mereka, berarti aku berpermusuhan kepada Allah. Lah ini merugikan saya. Dan ketahuilah wahai kaumku, wala aqulu lakum inni, wala aqulu lakum indi khazainullahi, dan ketahuilah wahai kaum, aku tidak memiliki apa yang Allah miliki. Maksudnya apa? Ilmu Allah, kuasa Allah. Aku mempunyai kekuasaan, punya ilmu karena diberi oleh Allah.
Aku tidak memiliki apa yang Allah sembunyikan. Aku tidak memiliki apa yang Allah miliki. Hidayah, kebenaran, kemuliaan, keagungan itu khazainullah. Termasuk ilmu Allah yang luas. Aku tidak tahu. Aku tidak memiliki. Wala alamul ghaib, aku tidak tahu yang ghaib. Maksudnya ini bakal di neraka atau di surga, saya enggak tahu semuanya. Ghaib tidak ada yang tahu. Ini adalah pengukuhan bahasanya tidak ada yang tahu ghaib kecuali Allah. Dan hamba-hamba yang diberitahu oleh Allah tentunya babnya berbeda. Bab antara bab mukjizat dan antara bab karamah. Nabi bisa tahu yang gaib karena diberitahu oleh Allah. Misalnya apa? Kisah surga, kisah neraka. Itu adalah Nabi diberitahu yang gaib. Selain yang diberitahu Nabi nggak tahu. Apalagi sudah dipastikan oleh Al-Quran tidak tahu, yang tidak tahu. Ada nanti para kekasih Allah, aulia, namanya karamah, mengetahui yang sebelah yang belum terjadi. Karamah, karena yang beritahu adalah zat yang maha tahu. Nabi, seorang Nabi, Nabi Nuh dan para Nabi yang lain akan mengatakan wala a'lamul ghaiba, aku tidak mengetahui yang gaib, wala aqulu inni malak, dan aku pun juga bukan seorang malaikat. Ada umat itu yang minta nabinya malaikat. Macam-macam. Nabi bukan malaikat. Wala aqulu alladziina tazdari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khairan. Orang yang kalian rendahkan, aku tidak bisa mengatakan mereka yang telah kalian rendahkan bahwasanya mereka tidak mendapatkan, Allah tidak memberikan kebaikan kepada mereka. Oh tidak, nggak bisa aku mengikuti kamu. Maksudnya apa? Menurut matamu rendah, nggak bisa aku ikuti. Belum tentu mereka yang kamu rendahkan itu rendah karena mereka punya iman. Allahu a'lam bima fi anfusihim inni idzal laminadh dhalimin. Allah Maha tahu tentang apa yang di dalam diri mereka yang beriman, para kekasih Allah, biarpun tampak dengan kefakiran, dengan kekurangan. Dan Allah juga tahu apa yang di hatimu kalian semua, wahai kaum yang menyekutukan Allah, yang melanggar Allah. Kalau sampai aku mengusir mereka, dan aku ikut merendahkan mereka, memusuhi mereka, inni idzal laminadh dhalimin, maka aku menjadi golongan orang yang zalim kayak kalian, maka aku tidak bisa ikut kalian. Ini adalah kisah bagaimana seorang nabi selalu tantangannya seperti itu, minta tuntutan dari umatnya untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak bermaslahat, tidak manfaat bagi kaum. Ya kayak minta nabinya malaikat, apa maslahatnya? Wong sama-sama dari Tuhan Allah. Kalau seandainya nabinya malaikat malah lebih jauh, kenapa? Dia selalu beralasan, aku tidak niru kamu. Kenapa? Beda, kamu kan dari cahaya, saya dari tanah, fisikmu begitu, saya begini. Nah, ini sebetulnya semua yang mereka minta itu sesungguhnya bukan malah memudahkan mereka untuk beriman, malah menjauhkan. Dan memang begitulah sifat-sifat orang yang kadang dimanja tapi dasar hatinya penuh dengan kesombongan, tidak ada keinsyafan, tidak sering mengadu kepada Allah, maka bukan, biarpun dia tambah ilmu, maka tambah jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, umat yang paling dimanja dengan pengkabulan dalam permintaan kan umat Nabi Musa. Ada ma'idatan minas sama'i, bagaimana rampatan makanan, rampahan hidangan dari langit. Mintanya aneh-aneh. Tapi apakah dia tetap beriman? Oh ya, beriman sesaat berubah lagi. Itu nasib manusia rendah. Tapi kalau sudah orang dipilih oleh Allah, tidak pandang, biarpun dia kelihatannya orang kecil, orang fakir, orang melarat, orang nggak punya, tapi dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka menjadi mulia. Dan orang semacam ini nggak bisa dong aku merendahkan mereka. Kalau aku ikut merendahkan mereka, mengusir mereka, maka aku menjadi orang yang zalim. Wallahu a'lam bissawab.